Kayak bilangin yang dia mau jegur kok ini. Nek ya banteng itu ana pantune karo banteng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Pada kesempatan kali ini, tim Eksaka Channel sudah berada di Sendang yang berlokasi di Salatiga. Ada cerita apa saja yang ada di Sendang kali ini? Tetap bersama kami Eksaka Channel, tiap jengkal tanah punya cerita. Baik Mas Hakim, kita sekarang sudah berada di Sendang. Jadi di Sendang ini itu ada beberapa mata air kayak gitu. Jadi kali ini kita berada di mata air yang menurut saya itu paling ujung dari sini ya Mas. Nanti kita sebelum cerita, nanti kita bersuci dulu, berwudu di sini sebagai kayak kita itu sebelum masuk kayak gitu, kita nanti biar bersih dulu kayak gitu. Jadi langsung buat teman-teman kita langsung wudu.
membahas lebih dalam lagi tentang Sendang ini, Iya. mungkin ada cerita atau mungkin urban legend yang ada di tempat ini yang ingin diceritakan. Jadi menurut beberapa cerita tutur ya Mas, kayak gitu. Jadi di tempat Sendang ini itu depan kita itu kan ada sungai ya Mas. Jadi di sungai itu kalau kita ke arah sungai itu di situ itu ada seperti gua kayak gitu Mas. Seperti ada guanya. Guanya itu gua yang besar itu apa cuma gua kecil yang Pendek kayak iya. gitu. Menurut beberapa cerita yang kita dengar itu di situ tuh guanya itu kecil Mas. Terus kayak pendek kayak gitu, tetapi kalau dilihat secara sisi lain itu sebenarnya itu guanya itu panjang Mas, karena itu seperti portal antar dimensi seperti itu. Jadi ketika kita ke sana itu memang dulunya itu kalau saya lihat seperti residual energinya tempat ini itu dijadikan memang untuk seperti orang itu menepi bertapa kayak gitu. Kalau kita tarik ke belakang jauh gitu ya Mas, jadi tempat ini dulunya itu kalau sekarang cukup lumayan ramai ya Mas, tapi di sini tuh dulu itu kanan kiri itu seperti masih terjal kayak gitu, penuh dengan ibaratnya itu masih singup gitu loh Mas. Jadi saya lihat itu memang di ujung sungai ini, maksudnya di bawah jembatan tepatnya ke sana sedikit itu ada seperti gua, itu memang itu guanya itu kalau dilihat itu memang cuma pendek Mas, tapi secara kita lihat secara sisi lain guanya itu menembus suatu dimensi kayak gitu, seperti pintu atau portal antar dimensi seperti itu. Kemudian mungkin Mas Hakim di sini mungkin merasakan apa kayak gitu? Tadi sempat merasakan nggak tenang ya Mas. Iya. Ya. Tadi mungkin ada kayak ada yang kurang gitu. Tapi setelah tadi kita bersuci, Ya. alhamdulillah ini sudah merasa lebih baik. Jadi kita tadi memang sebelum kita take untuk menceritakan itu, kita memang diminta untuk istilahnya kita itu mau masuk, jadi kita disuruh untuk bersuci terlebih dahulu. Jadi kita kayak ibaratnya kita membuang energi negatif kayak gitu, karena kembali lagi Mas, air itu sebagai sumber kehidupan ya. Jadi kemudian air itu juga digunakan untuk kita recharge energi, itu kurang lebihnya itu seperti itu. Kemarin kita kan sudah ke Sendang di salah satu jalan yang konon katanya angker itu kan ada sendangnya. Lah Sendang ini itu masih satu rangkaian dengan yang Sendang kemarin. Masih satu jalur. Masih satu jalur, masih satu istilahnya itu garis kayak gitu. Garis sungai kayak gitu. Jadi kalau boleh saya ceritakan, jadi menurut pandangan saya mengenai tempat ini itu di sini itu ada tidak cuma kalau kita lihat kan sekarang ada sekitar 4 ya Mas. Iya. 3 ya, 3 seperti 3 sendang ya Mas. Iya, 3 sendang. Tapi kalau kita lihat secara saya dulu itu lihatnya itu kayak seperti ada lebih dari ini Mas. Kayak gitu. Jadi lebih dari 3 di aliran sungai ini ada maksudnya kayak sendangnya itu kalau kita mau ke sini itu urut kayak gitu loh Mas. Tadi seperti kita kan dari sendang yang paling sana dulu, kemudian ke sendang yang paling belakangnya, kemudian kita ke sendang yang terakhir kan. Lah, dulu itu juga seperti itu. Mungkin Saat ini sendang ini itu masih dipergunakan oleh warga atau mungkin untuk bersuci atau memanfaatkan air ini atau gimana? kalau kita lihat itu di sini masih murni ya Mas. Kalau saya lihat belum dimanfaatkan untuk apa ya, untuk keperluan warga itu hanya tertentu saja kayak gitu Mas. Untuk setiap hari kayaknya jarang ya Mas kalau kita lihat. Jadi itu kemudian di sini tuh saya mendapatkan sebuah gambaran tadi Mas, ketika kita masuk itu, ketika kita di jembatan itu aku kayak melihat dulu itu terjadi seperti orang tenggelam kayak gitu, tenggelam terseret arus itu, ketemunya itu di sini kayak gitu. Sosoknya itu anak kecil Mas, laki-laki kayak gitu, masih kecil pokoknya Mas, tapi sudah kalau sekarang mungkin sekitar sekolah dasar lah ya Mas kayak gitu. Jadi itu hanyut, kemudian istilahnya itu dia temunya itu di sini kayak gitu. Jadi itu aku lihat karena sosok anak kecil ini tadi itu kayak aku dulu pernah
aku punya istilahnya itu apa ya Mas, aku punya residual energi dan memori di sini loh, karena aku pernah seperti mencatat kejadian di sini kayak gitu. Kemudian mau bertanya apa lagi Mas? Kemudian anak kecil ini itu Iya. Dibunuh atau gimana kok bisa sampai tenggelam di sini? Enggak, dia memang bermain ketika hujan, bermain, dia itu terbawa arus. Berarti Gitu. itu bukan warga asli sini. Kemungkinan bukan ya Mas, karena saya lihat itu gambarannya itu dari atas, kemudian hanyut, kemudian istilahnya itu apa ya, mandek di sini kayak gitu loh Mas, kayak gitu. Jadi ditemukannya itu di kali ini kayak gitu loh. Jadi kalau kita bisa menceritakan di sini itu ada sendang, ada kali, kemudian ada gua, dan itu tuh gimana ya Mas, kayak berlapis-lapis kayak gitu loh Mas. Jadi ceritanya itu berlapis-lapis. Jadi sosoknya itu di sini itu kayak tumpuk-tumpuk kayak gitu loh Mas. Tetapi kalau saya lihat residual energinya atau beliau-beliaunya yang ada di sini itu, setiap mata air itu ada yang meninggi kayak gitu Mas. Kemudian Mas Hakim ini kayaknya mau merasakan sesuatu, itu mau mengungkapkan apa Mas? Nggak ada sih Mas, tapi saya penasaran nih Mas, Ya, penunggu-penunggu yang ada di sini itu seperti apa sih Mas? kalau sosoknya kita kemarin ke sendang yang satunya itu ya Mas, itu kan sosoknya itu kurang lebih hampir sama. Tetapi kalau di sini itu, kalau menurut aku itu lebih apa ya Mas, karena residual energi yang aku tangkap dulu itu di sebelah yang dekat gua tadi ya Mas, itu memang digunakan untuk orang itu menepi, tetirah, untuk mencari wangsit dan lain sebagainya ya Mas. Jadi residual energinya itu sangat positif. Tetapi di tempat ini itu saya tangkap itu ada satu sosok yang sangat dominan sekali, yaitu berhubungan dengan air seperti biasa ya Mas. Jadi sosoknya itu perempuan, tetapi mohon maaf, perut ke bawah itu ular gitu. Tapi sosok inilah yang menurut aku powernya itu sekarang itu lagi kenceng kayak gitu ya Mas. Jadi sosok ini itu memang kamu itu kemarin sudah ke sendang yang atas, kamu harus ke sendang yang ini. Jadi kita menuntaskan perjalanan kayak gitu Mas. Kemudian kalau sosok itu sebenarnya di luar sendang ya Mas. Kalau di sendangnya sendiri itu, kalau saya lihat itu setiap sendang itu berbeda kayak gitu. Ada yang sosoknya itu putri, ada yang sosoknya itu kakung kayak gitu. Dan sosok ini itu yang memang menjaga tempat ini. Kemudian Mas Hakim mau mungkin yang dirasakan saat ini, karena saya kayak melihat Mas Hakim itu sudah diberikan gambaran kayak gitu. Baik, jadi kali ini kita langsung keluar dari sendang ya Mas, karena memang ada kejadian yang di luar dari ekspektasi kita ya. Sebenarnya tadi kita mau cerita lebih, jadi kita teruskan ceritanya di sini kayak gitu. Jadi tadi itu memang ya namanya kita bersinggungan dengan makhluk astral atau sesuatu dimensi lain, itu pasti tidak hanya yang positif, pasti yang negatif itu juga akan datang kayak gitu. Jadi contohnya seperti tadi. Jadi tadi itu memang dari awal itu kameramen pertama itu Mas Har sudah bilang kalau dia itu seperti diikutin di belakangnya. Kemudian karena ini memang sosoknya itu Black Giant ya Mas, itu seperti biasa, tapi Black Giant di sini itu sama persis yang ada di sebelah sana kayak gitu. Ini alhamdulillah
kita bercerita di sini, beliau-beliau yang ada di sini itu tidak akan mengganggu, tidak akan mengusik kalau kita itu nggak mengusik. Jadi kalau kita ke sini itu baik, kalau kita ke sini izin, kita assalamualaikum, waalaikumsalam, beliau yang ada di sini pun juga akan menjaga kita, kayak gitu. Pesan beliau seperti itu. Kalau datang ke sini jangan meminta sesuatu hal yang di luar dari kehendak beliau, kayak gitu. Mintalah kepada Tuhanmu, karena beliaulah yang akan mengabulkan. Di sini itu dulunya digunakan para leluhur untuk tetirah, untuk berdoa ataupun mencari sesuatu hal, menenangkan diri. Jadi kita minta ke sini itu saya ingin disamakan, kayak gitu loh Mas, bukan meminta sama beliau yang ada di sini. Pesan beliau seperti itu. Jadi sosok, mohon maaf, sosok ular ini, ratu atau yang manusia dan bawahnya itu ular tadi, itu tuh baik, karena beliau itu memang yang menjaga tempat ini juga. Jadi beliau itu berpesan seperti itu tadi. Kemudian kamu niat apa kesini, yaitu yang akan kamu dapatkan, kayak gitu. Jadi kali ini tim XHK Channel datang ke sini itu dengan niat kita ingin menceritakan tempat ini, berbagi cerita kepada sedulur XHK semuanya, bahwa di sini itu ada sendang, ada tempat, menurut saya itu tempat yang luar biasa. Jadi kita sebagai generasi muda, ayolah kita rawat bersama-sama, kita biar tempat ini bisa dimanfaatkan lebih gitu. Mungkin Mas Agung mau bercerita atau mau berbagi apa kayak gitu? Mungkin nggak ada sih Mas, tapi menurut saya Ya, di sana tadi itu sebenarnya baik, ya, tapi ada sedikit apa ya, kayak mungkin kita itu ada kurangnya atau gimana, saya nggak tahu. jadi karena memang kita itu kan seperti tadi ya Mas, jadi kita datang itu pasti karena kita membuka ya Mas. Jadi yang negatif itu pasti datang. Jadi kita datang itu kan pasti kita sebagai manusia nggak mungkin kita punya 100% kita itu baik ya Mas. Pasti kita punya sisi negatif kita punya ego dan lain sebagainya, ya itu kayak gitu loh Mas, yang membuat sosok-sosok negatif itu di sini itu istilahnya itu seperti terpanggil. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan mengenai cerita di Sendang ini ya Mas. Kalau ada salah kata atau kekurangan, mohon maaf, karena itu sudut pandang dari kami, setiap orang berbeda-beda. Terus dukung tim XHK Channel dengan tekan tombol subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya sehingga kita bisa menelusuri ke tempat-tempat yang lain. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.